warahmatullahi wabarakatuh. Taman Belajar Inspirasi SMA Negeri 13 Kediri. Hari ini melakukan suatu kegiatan. Kegiatan kita adalah belajar tentang materi disiplin. Kita akan membahas disiplin positif apa sajakah yang ada di sekolah kita ini. Di antaranya adalah mengenai melaksanakan tugas piket pembersihan kelas, melaksanakan tugas piket kebersihan kantor, kemudian melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian membersihkan atau melaksanakan pembersihan di sekitar lingkungan sekolah, dan berbagai macam disiplin positif yang lainnya. Selanjutnya, hal-hal yang memotivasi peserta didik dalam menerapkan disiplin positif. Pertanyaannya, apakah sebenarnya yang memotivasi untuk anak-anakku melaksanakan sholat berjamaah? Apakah karena takut kepada guru atau ada yang menyebabkan hal lain? Silahkan. Bukan karena takut kepada guru, karena kita sebagai umat Islam memang dianjurkan untuk sholat tiap hari, dan sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira menurut pendapatnya, kalau misalnya kita kurang sehat, anggaplah kita tidak bisa berdiri, apakah kita bisa melaksanakan sholat dengan cara itu? Iya Bu, karena di Islam itu kita diajarkan untuk sholat duduk. Seandainya misalnya kita hanya bisa berbaring, apakah tetap melaksanakan sholat? Iya Bu, tetap melaksanakan sholat. Selanjutnya, kira-kira ketika kita pulang ke rumah, apakah kita masih melaksanakan sholat atau hanya melaksanakan sholat saja? Pastinya Bu, saya tetap akan melaksanakan sholat di rumah karena saya sadar bahwa sholat itu adalah sebuah ibadah seorang muslim. Luar biasa motivasi anakku dalam melaksanakan sholat, yang bukan hanya dilaksanakan di sekolah tapi bahkan dilaksanakan dimanapun kita berada. Itu juga bukan hanya dalam keadaan sehat, bahkan dalam keadaan sakit pun kita tetap melaksanakan sholat itu. Jadi disiplin positif memang diharapkan bisa membentuk perilaku positif yang ada dalam diri kita. Kita beri aplaus untuk teman kita. Selanjutnya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Hal-hal apa yang menyebabkan kita senantiasa melakukan kebersihan lingkungan sekolah kita? Silakan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman, dan iman itu cermin dalam kelakuan. Karena itu kita harus membersihkan lingkungan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Kita beri lagi aplaus untuk teman kita. Kemudian mengenai kebersihan, jadwal kebersihan piket di kantor dan di kelas. Jadwal kebersihan piket di kantor mungkin bisa memberikan motivasi apa yang menyebabkan kita untuk membersihkan kantor jika kita memiliki piket kebersihan. Silakan. Karena itu merupakan suatu kewajiban saya sebagai seorang siswa yang telah saya sepakati, dan selain dari itu membersihkan di kantor merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Selanjutnya untuk jadwal kebersihan kelas. Jadwal kebersihan di kelas itu kita harus kerjakan karena itu merupakan suatu kewajiban siswa, dan jika kelas kita bersih, kita akan nyaman dan bahagia belajar di kelas. Oke. Selanjutnya bagaimana ketika piket kelas yang sudah disepakati untuk membersihkan itu tidak dilaksanakan dengan baik atau kita terlambat, apa kira-kira yang terjadi? Silakan. Teman-teman akan merasa tidak nyaman untuk belajar di kelas karena kelas kita itu kotor. Kita beri aplaus untuk teman-teman kita telah memberikan pendapatnya mengenai hal apa saja yang memotivasi, sehingga kita selalu berusaha untuk melakukan disiplin positif. Selanjutnya barangkali ada disiplin positif yang lain yang bisa disampaikan oleh salah seorang teman kita. Ada? Ya, silakan. Tata tertib yang harus dilaksanakan di sekolah itu seperti datang tepat waktu ke sekolah, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, memakai pakaian yang rapi dan lengkap, dan saling menghargai sesama teman. Oke, sangat luar biasa sekali ya mengenai informasi-informasi yang anak berikan hari ini. Selanjutnya, apa itu disiplin positif dan bagaimana penerapannya? Disiplin positif adalah upaya pengembangan pendidikan karakter yang menuntun peserta didik untuk dapat mengontrol diri dan memilih tindakan
yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai untuk tercapainya tujuan mulia yang mereka inginkan. Kemudian, tujuan disiplin positif menanamkan motivasi intrinsik kepada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian manfaat disiplin positif. Yang pertama, melatih dan membangun kepribadian peserta didik yang baik. Yang kedua, membiasakan dengan hal yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman. Dan yang keempat, menciptakan ketenangan jiwa dan pikiran siswa dan lingkungannya. Selanjutnya, penerapan disiplin positif dapat dilihat dari video berikut ini.
Demikianlah mengenai disiplin positif materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua sehingga dapat memiliki perilaku yang positif dan bisa menjadi kebiasaan kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.